Cara cepat mahir AutoCAD hanya dalam satu jam. Belajar dari nol yang gak bakal kalian dapetin di channel manapun kecuali di sini. Halo semua, balik lagi di channel kita. Buat kalian anak SMK, mahasiswa teknik, atau siapapun itu yang pengen banget secara cepat menguasai AutoCAD untuk kebutuhan kerjaan, tugas kuliah, dan lain-lain, yang pengen secepat kilat mahir AutoCAD walaupun belajar dari nol, kalian udah menemukan video yang tepat. Kita bakal kasih trik belajar cepat dengan materi yang kita dapat langsung dari AutoCAD-nya tanpa harus belajar bertele-tele dan ngebosenin. Karena cukup 5 menit setelah nyimak video ini, kalian langsung bisa praktekin. Apa kunci utama bisa belajar kilat dan cepat mahir AutoCAD di channel ini? Karena pertama, konten ini berisi penggunaan AutoCAD dengan sistem shortcut. Apa itu shortcut? Yaitu berupa rumus-rumus penggunaan menu secara cepat melalui keyboard tanpa harus klik menu di layar laptopmu yang makan waktu lama. Nah, shortcut ini kita dapat langsung dari AutoCAD-nya, yaitu ini. Ada hampir 70-an shortcut yang kalian harus tahu. Nah, jika kalian udah paham, maka dijamin cepat mahir. Tapi, sebanyak itu susah nggak praktekinya? Jawabannya adalah gampang banget. Karena kita udah bikin beberapa part video, sehingga kalian akan gampang praktekinnya. Kalian tinggal praktekin satu persatu part videonya, setelah itu bakalan dijamin mahir. Karena video ini berisi panduan step by step penggunaan menu shortcut tadi, dimana kalian cukup simak videonya sambil praktekin. Gimana? Udah siap? Tapi sebelumnya kita infokan bahwa video tutorial ini terdiri dari beberapa part seperti yang udah kita bilang di awal tadi. Jadi biar kalian cepat mahir, kalian juga harus simak video-video part lain, part 1, part 2, part 3, dan semua part lainnya. So, nggak usah berlama-lama ya, kita langsung mulai. Check this out. Balik lagi di tutorial AutoCAD, yaitu cara cepat mahir AutoCAD part 1. Kenapa tutorial kita ini bakalan bisa bikin kalian cepat mahir AutoCAD? Karena tutorial kita ini memakai sistem shortcut, yaitu berupa rumus-rumus penggunaan menu secara cepat melalui keyboard sekalian. Nah, sebelumnya buat kalian yang baru nemu tutorial ini, perlu kalian tahu bahwa untuk bisa cepat mahir AutoCAD, kalian harus menguasai semua shortcut AutoCAD yang jumlahnya sekitar 70-an. Nah, yang semua bakal kita jelasin satu persatu di konten kita ini. Dan untuk memudahkan kalian belajar dari 70-an shortcut tadi, kita udah pecah menjadi beberapa part video. Jadi kalian harus simak juga video tutorial part-part yang lainnya yang ada di playlist channel kita ini. Oke? Dan kali ini kita akan jelasin shortcut yang ini. Kita langsung mulai saja. Kita mulai dari tabel shortcut keyboard yang nomor 1, yaitu Ortho atau shortcutnya adalah F8. Apa itu Ortho atau F8? Jadi gini teman-teman, fungsi utamanya adalah untuk mengunci arah garis dengan arah lurus, tegak, vertikal, atau horizontal. Kita akan praktekkan. Misalnya kita aktifkan menu line di sini, kita klik di sini, misalnya di sini. Nah, maka lihat teman-teman, ketika saya geser ke kanan, walaupun kursor saya sedikit ke bawah ataupun ke atas, tapi garisnya arahnya adalah lurus. Nah, itu cara ngaktifinnya adalah dengan tombol F8 tadi. Nah, kalau tombol di layar adalah tombol yang ini teman-teman. Lihat di bawah, di sini ada. Nah, ini Ortho mode yang simbolnya adalah siku. Nah, ketika nyala maka dia akan garis akan dipaksa lurus. Tapi kalau ketika kita klik F8, tombol F8 pada keyboard kalian yang berada di paling atas keyboard, kan ada F1, F2, F3 dan seterusnya, itu ada F8. Nah, ketika kita klik F8 maka dia bisa miring. Nah, sekarang sudah saya nonaktifkan, maka garis bisa miring mengikuti arah keyboardnya seperti itu. Tapi ketika F8 saya nyalakan lagi, maka dia tidak bisa miring lagi, dia akan lurus, vertikal, atau horizontal. Nah, ini kepakainya penting teman-teman. Misalnya aplikasinya kepakai ketika kamu mau mengcopy objek ke arah kanan, tapi kita pastikan lurus. Nah, caranya F8 dinyalakan seperti itu. Baik, cukup dimengerti teman-teman ya. Nah, itu adalah tombol shortcut nomor 1, yaitu F8. Berikutnya kita masuk ke tombol shortcut nomor 2, yaitu spasi pada keyboard kalian. Jadi di AutoCAD itu tombol ketika kita mau memasukkan perintah, yaitu kita harus dengan shortcut kita harus mengetikkan huruf awal dari menu tersebut. Misalnya kita mau mengaktifkan tombol line atau membuat garis, yaitu ketik pada keyboard, ketik L, enter, seperti itu. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan enter sama dengan spasi, atau sebaliknya spasi itu juga fungsinya sama dengan enter, maka kita juga bisa memakai ketik tombol pada keyboard L lalu spasi yang ada di bagian bawah keyboard kalian, seperti itu. Kenapa spasi? Ternyata itu lebih memudahkan teman-teman, seperti itu. L spasi itu lebih mudah. Jadi intinya adalah di
shortcut kedua ini, spasi ini, untuk memudahkan ketika kita menginput perintah dengan shortcut, yaitu kita ketikkan huruf awalnya, berikutnya adalah kita lanjutkan dengan klik tombol spasi pada keyboard kalian. Seperti itu. Nah, berikutnya kita langsung praktek ke tabel shortcut nomor 3, yaitu shortcut line, yang shortcutnya adalah L enter atau L spasi. Klik pada keyboard kalian L spasi. Nah, seperti itu. Kita klik di sini, misalnya kita klik tarik ke kanan. Nah, misalnya kita akan tarik ke kanan, kita masukkan nilai 500. Nah, keyboard mouse kita tarik ke kanan, kita geser ke kanan tanpa diklik, tanpa di drag teman-teman ya. Klik lepas, geser ke kanan, lepaskan mouse, masukkan nilai, misalnya kita ketik nilai 500. Berikutnya akhiri dengan spasi atau enter. Nah, berikutnya kita geser ke bawah, misalnya 300. Akhiri dengan spasi atau enter. Kita geser ke kiri, misalnya 500 lagi. Kita akhiri dengan spasi. Geser ke bawah, misalnya 200. Akhiri dengan spasi. Nah, kalau sudah selesai, kita klik tombol escape yang ada di pojok kiri atas keyboard kalian. Nah, setelah selesai, nah berikutnya kita akan cek nih, sudah benar apa belum ininya, ukurannya kita cek. Nah, misalnya kita klik di sini. Nah, ini 500 beneran. Yang ini juga 300, yang ini 500 juga, yang ini adalah 200. Seperti itu teman-teman. Nah, mudah dipahami ya, jadi seperti itu. Berikutnya kita akan masuk ke tombol nomor 4, yaitu polyline. Shortcut adalah PL. Nah, kita ketik pada keyboard PL, lalu spasi. Nah, kita ketik di area sini, misalnya kita klik, geser ke kanan, sama misalnya 500. Akhiri dengan spasi. Geser ke bawah, misalnya 400. Akhiri dengan spasi. Geser ke kiri, misalnya 500 juga. Akhiri dengan spasi. Geser ke atas, misalnya 200. Akhiri dengan spasi. Nah, kalau sudah, klik tombol escape pada keyboard kalian. Nah, seperti itu kita cek apakah benar. Nah, sama 500, 400, dan ini 200. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tombol line dan polyline. Pertanyaannya misalnya yang mungkin awam, kalian masih awam, apa bedanya line sama polyline? Bedanya adalah kalau polyline itu walaupun dia memang nyatu. Ketika kita klik salah satu garis, bidang garisnya, maka yang lain ikut ke seleksi, semua biru. Berbeda dengan line. Kalau line itu walaupun terlihat nyatu, dia terpisah teman-teman. Kita klik sini, saya geser ke sini, maka dia berpindah sendiri. Tapi kalau polyline, saya geser, maka yang lain ikut. Seperti itu. Bisa dimengerti ya? Seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke tombol yang nomor 5, yaitu construction line. Shortcutnya adalah XL. Nah, construction line ini fungsi utama adalah untuk sebagai garis referensi teman-teman. Shortcutnya XL, ketik pada keyboard kalian XL, spasi. Nah, berikutnya kita klik di bidang kerja sini, misalnya klik. Nah, saya F8 saya matikan. Nah, XL ini adalah sebenarnya dia untuk garis referensi. Maka dia garisnya panjang tak terhingga. Ketika kita perkecil layar pun maju mundur, dia akan tetap ada. Karena fungsi utama dia adalah garis referensi. Seperti itu. Kita klik seperti ini dan seterusnya. Nah, kepakainya buat garis referensi ketika kita menggambar suatu objek. Seperti itu. Kalau sudah, kita hapus saja karena kita tidak perlukan. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke tabel nomor 6, yaitu circle, yaitu membuat lingkaran. Pada keyboard ketik C spasi. Nah, kita klik di area sini, misalnya kita klik, geser ke kanan, nggak usah di-drag ya teman-teman, geser saja. Kita masukkan nilai misalnya 300, seperti itu. Maka otomatis, 300 ini adalah radiusnya teman-teman, bukan diameter. Di AutoCAD itu menyediakan lingkaran itu input ukurannya adalah radius. Kita ketikkan 300, akhiri dengan spasi. Nah, maka kita cek objek ini adalah, ini diameternya adalah 600 teman-teman, karena tadi radiusnya 300. Seperti itu. Berikutnya kita masuk ke menu yang selanjutnya, yaitu nomor 7, yaitu rectangle atau kotak. Shortcutnya adalah REC. Ketik pada keyboard kalian REC spasi. Kita klik di area sini, misalnya klik sini, geser. Nah, gesernya ke kiri kanan boleh, yang pasti yang penting kita sudah tentuin klik titik awalnya. Nah, di AutoCAD itu berlaku prinsip di rumus gambar itu kan, kalau ke kanan itu X, sumbu X, ke atas itu sumbu Y. Nah, sama. Nah, di AutoCAD itu ketika kita memasukkan angka,
yang dimasukkan pertama pada menu rectangle adalah itu sumbu X-nya atau ke kanannya. Misalnya ke kanan saya masukkan nilai 700. Nah, berikutnya setelah kita ketik 700, untuk berpindah ke sumbu Y adalah klik pada keyboard kalian tombol koma atau tab juga bisa, atau koma juga bisa. Klik koma, masukkan nilai ke atasnya misalnya 500, Y-nya 500. Seperti itu, akhiri dengan spasi. Nah, maka sudah jadi kotak kita. Kita cek dengan dimensi, maka tadi ke kanannya adalah 700, ke atasnya adalah 500. Seperti itu. Jadi kita masukkan nilai X-nya 700, Y-nya 500. Seperti itu teman-teman. Nah, bisa mudah dimengerti ya. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke menu nomor 8, yaitu polygon. Shortcut-nya adalah POL. Polygon ini adalah menu untuk kita membuat segi 5, segi 6, dan seterusnya. Shortcut-nya adalah POL enter atau POL spasi. Ketik POL spasi. Nah, sebelum kita membuatnya, nah dia langsung AutoCAD meminta kita mau bikin segi berapa. Nah, jadi ketik POL spasi, langsung berikutnya kita masukkan seginya. Segi 6 misalnya, berarti ketik 6 spasi. Seperti itu. Nah, maka berikutnya kita klik di area kerjanya. Nah, tapi ketika kita klik, AutoCAD memberikan dua pilihan, yaitu inscribed atau circumscribed. Misalnya kita klik yang inscribed di layar kalian yang atas ya, kita klik inscribed. Nah, maka otomatis, maka kita tinggal masukin radiusnya. Kalau mau lurus F8 kita klik, nah kita geser ke kanan, radiusnya misalnya 300 ya, ketik 300. Seperti itu. Nah, maka 300 itu adalah dari tengah, titik tengah ini ke pojoknya. Seperti itu, 300. Seperti itu teman-teman. Itulah menu polygon. Mudah ya teman-teman. Nanti silahkan diulang-ulang biar hafal. Seperti itu. Berikutnya kita masuk ke menu nomor 9, yaitu arch atau lengkungan. Shortcutnya ketik ARC bisa atau A saja. Ketik A pada keyboard, A spasi. Seperti ini. Nah, titik awalnya misalnya saya taruh di sini, kita klik di sini. F8 saya matiin. Nah, saya klik kedua di atas ini, ketiga di sini. Maka jadilah seperti itu. Saya ulangi lagi. A spasi, klik ujung atas di sini, klik kedua tengahnya di sini, klik ujungnya di sini. Seperti itu. Atau bebas juga bisa. Ketik A spasi, kita klik di pertama di sini, klik kedua di sini, klik ketiga di sini. Seperti itu. Mudah ya teman-teman ya. Nah, lengkungan ini mungkin variatif secara penggunaannya. Jadi tinggal kita atur saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikutnya kita masuk ke tabel nomor 10, yaitu Rave Cloud. Itu adalah membuat awan teman-teman. Apa itu awan? Jadi ketik pada keyboard kalian REVC lalu spasi. Nah, maka kita klik di sini, maka dia akan membentuk awan seperti ini. Kalau sudah, klik di ujung bawah. Jadi diagonal ya, seperti membuat kotak. Nah, seperti itu. Awan ini berfungsi penting teman-teman untuk nanti kita biasanya untuk notasi-notasi keterangan revisi, keterangan penting dan lain sebagainya. Seperti itu. Berikutnya kita masuk ke tombol nomor 11, yaitu spline. Spline adalah dia garis kurva tak beraturan, tapi prinsip awalnya seperti kita bikin polyline. Kita ketik SPL, shortcut adalah SPL pada keyboard lalu spasi. Nah, kita bikin di sini misalkan. Kita klik di sini, kita geser ke kanan, ke kiri, seperti ini, belok-belok, seperti itu. Kalau sudah akhiri dengan spasi, maka jadilah seperti ini. Nah, spline itu adalah garis kurva melengkung tak beraturan. Nah, seperti itu. Berikutnya setelah tombol spline kita masuk ke menu nomor 12, yaitu adalah tombol elips. Nah, kalau bahasa lazim kita lonjong. Elips itu adalah lingkaran tapi pipih, melonjong. Nah, kita praktekkan shortcutnya adalah ketik EL spasi. Nah, kita klik di sini misalnya, kita klik di area sini, kita klik, kita geser ke kanan. Nah, kita geser ke kanan ini, kita mau masukin nilainya berapa, elipsnya, diameternya berapa ke kanan. Misalnya kita masukin angka 700. Nah, ketika kita masukin angka 700, akhiri dengan spasi. Nah, maka jarak dari kiri ke kanan 700, tinggal tingginya berapa. Misalnya tingginya kita bikin 300. Ketik ya, 300. Nah, ingat teman-teman, pertama ke kanan tadi nilainya 700, ke atas adalah 300. Nah, kita cek. Jadi teman-teman perlu tahu nilai dari ujung kiri ke
ke kanan adalah 700. Berarti diameter teman-teman ya, diameternya. Tapi di AutoCAD itu elips adalah yang dimasukkan yang kedua 300 tadi bukan diameter, melainkan radius. Kita cek aja. Kita klik dari ujung sini, dari tengah ke ujung atas. Ini adalah 300, seperti itu. Jadi teman-teman perlu dipahami, yang dimasukkan angka pertama tadi menjadi diameter, yang dimasukkan angka kedua adalah menjadi radius. Jadi dari AutoCAD dari sononya begitu settingannya, seperti itu. Berikutnya kita masuk ke menu atau ke shortcut tabel nomor 13, line tipe lengkap. Nah, line tipe kan kenapa gini? Di AutoCAD kita sering membutuhkan macam-macam garis, ada garis strip-strip, garis center, garis titik-titik dan sebagainya. Lalu bagaimana cara memunculkannya? Nah, ini sengaja kita taruh di depan supaya teman-teman tahu biar nanti bisa langsung praktekkan. Caranya adalah klik pada sisi bagian atas sini, ada match properties ini. Nah, ada urutan nomor paling atas adalah warna, ini ketebalan garis yang ketiga nih teman-teman. Kita klik di sini. Nah, klik over. Klik order itu untuk kita masuk ke dalam library-nya AutoCAD. Jadi segala macam bentuk garis bawaan AutoCAD ada di sini. Klik order. Nah, berikutnya kita klik load pada layar kalian, klik load. Nah, terus klik salah satunya, terus Ctrl A untuk mengambil semua. Oke. Nah, berikutnya klik pada reload all selection. Seperti itu. Terus berikutnya oke. Maka sekarang garis sudah lengkap kita tampilkan. Seperti itu. Nah, untuk pemakaiannya kita bisa pakai di sini teman-teman. Misalnya ini elips ini mau kita rubah menjadi garis strip, strip gitu. Kita klik objeknya, terus kita klik pada menu di sini. Nah, maka sudah muncul semua garisnya. Kita masukkan misalnya garis yang mana ya? Misalnya garis center. Kita klik garis center. Garis center, klik. Nah, maka garis sudah berubah menjadi garis center. Nah, tinggal kita berbesar, nah sudah jadi garis center. Seperti itu teman-teman. Cara makainya seperti itu. Berikutnya, kita masuk ke tabel nomor 14 yaitu menu point. Point itu untuk apa? Nah, kita ilustrasikan misalnya kita menggambar beberapa lingkaran random saja. Misalnya seperti ini. Nah, jaraknya juga random saja. Nah, berikutnya perintahnya adalah kita diminta untuk memunculkan titik tengah lingkaran tersebut. Sementara kan untuk saat ini kan tidak ada titik tengahnya, tidak ketahuan. Nah, kita harus pakai menu point. Shortcut adalah PO spasi. Ketik PO pada keyboard kalian spasi. Terus klik pada tengah-tengah lingkaran. Nah, deketin dulu nanti ada tombol plus. Nah, klik. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, seperti itu. Maka akan ada tombol point. Nah, kita selesaikan dulu. Nah, saat ini sudah ada tombol point, yaitu tombol X di tengahnya. Nah, tombol X ini bisa berubah-ubah teman-teman. Kita bisa rubah-rubah. Nah, mungkin teman-teman kalau pas bikin pertama, nanti kita kasih tahu ya. Kalau mau merubahnya gimana? Ketik PTY pada keyboard kalian, PTY spasi. Nah, maka nanti akan muncul berbagai macam pilihan point gitu. Nah, kita klik yang ini, yang berada di paling kiri atau yang mana aja boleh, supaya kita bisa praktekin. Seperti itu. Klik yang mana saja, misalnya kita rubah ke poin yang ada titik tengahnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita oke, maka berubah seperti itu. Ada plus dan bulat seperti itu. Nah, itu adalah menunya.